Saya Mika Malaki dari kelas 11 IPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan mengenai biografi Soekarno. Bung Karno atau Soekarno adalah salah satu tokoh penting dan salah satu tokoh yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 6 Juni 1901. Beliau memiliki nama lahir Kusno Susrodiharjo. Beliau lahir dengan nama Kusno yang diberikan oleh orang tuanya. Tetapi karena beliau sering sakit, karena itu pada umur 12 tahun, namanya diubah menjadi Soekarno oleh ayahnya. Nama tersebut diambil dari nama panglima perang dalam kisah Baratayuda, yaitu Karna. Bung Karno memiliki ayah yang bernama Raden Sukemi Susrodiharjo dan ibu yang bernama Ida Ayu Nyomanrai. Keduanya bertemu ketika Raden Sukemi, yang merupakan seorang guru, ditempatkan di sekolah dasar pribumi di Singaraja, Bali. Ida Ayu Nyomanrai sendiri merupakan keturunan bangsawan dari Bali. Mereka memiliki putri yang bernama Sukarmini sebelum Soekarno lahir. Soekarno menikah dengan beberapa wanita, dan salah satunya adalah seseorang yang sangat kita kenal, yaitu Ibu Fatmawati, lalu ada Inggit Garnasih, Ratna Sari Dewi, dan yang lain. Ketika kecil, Soekarno tinggal bersama kakeknya, Raden Hadjokromodi, di Tulung Agung, Jawa Timur. Bung Karno awalnya bersekolah di Tulung Agung hingga akhirnya pindah ke Mojokerto mengikuti orang tuanya yang ditugaskan di situ. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke sekolah tempat ia bekerja. Pada tahun 1915, Soekarno berhasil menyelesaikan pendidikan di ELS dan berhasil melanjutkan ke HBS di Surabaya, Jawa Timur. Ia dapat diterima di HBS atas bantuan dari kawan bapaknya yang bernama Cokroaminoto. Cokroaminoto bahkan memberi Soekarno tempat tinggal di kediamannya. Di Surabaya, Soekarno bertemu dengan banyak pemimpin Sarekat Islam, organisasi yang dipimpin oleh Cokroaminoto pada saat itu. Tokoh-tokoh yang ditemui Soekarno adalah seperti Haji Agus Salim, Darsono, Musso, dan lain-lain. Kemudian Soekarno aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo yang dibentuk dari organisasi Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian diganti dengan Jong Java pada 1918. Setelah tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan pendidikan ke ITB di Bandung dengan mengambil jurusan Teknik Sipil. Saat di Bandung, Soekarno menetap di kediaman Haji Sanusi, yang merupakan anggota Sarekat Islam serta sahabat dari Cokroaminoto. Di sana, ia berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, Dr. Dawes Dekker, dan yang lain. Pada 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club yang menjadi cikal bakal PNI. 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di Bancai karena aktivitasnya di PNI dan dibebaskan pada tahun 1931. 2 tahun kemudian, Soekarno kembali ditangkap. Soekarno baru bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. 3 tahun kemudian, Soekarno diundang oleh Marsekal Terauchi ke Dalat, Vietnam. 17 Agustus 1945, Soekarno membacakan teks proklamasi. Lalu besoknya, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Terdapat beberapa jargon atau slogan dari Soekarno. Di antaranya adalah, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Soekarno juga mempunyai beberapa karya tulis. Di antaranya adalah Indonesia Menggugat, Di Bawah Bendera Revolusi, Mencapai Indonesia Merdeka, Sarinah, dan lain-lain. Soekarno bersama Panitia 9 telah merumuskan dasar negara. Bahkan rumusan yang diajukan Soekarno, yakni Pancasila, kini menjadi dasar negara Republik Indonesia. Terdapat kontroversi mengenai Soekarno, yaitu adalah penerbitan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar, yang merupakan salah satu peristiwa bersejarah. 50 tahun yang lalu terjadi peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Panglima Angkatan Darat Letjen Soeharto. Seorang sejarawan mengatakan bahwa Super Semar
merupakan salah satu bagian dari rangkaian untuk melemahkan kekuasaan Soekarno. Banyak yang meragukan adanya mandat tersebut, apalagi hingga saat ini naskah asli Super Semar tidak pernah ditemukan. Ada beberapa kontroversi yang muncul jika membicarakan Super Semar. Yang pertama yaitu keberadaan naskah Super Semar, yang kedua proses mendapatkan surat itu, dan yang ketiga interpretasi yang dilakukan oleh Soeharto. Soekarno selaku Presiden pertama Republik Indonesia telah diangkat menjadi pahlawan nasional. Soekarno juga memiliki jasa besar bagi bangsa Indonesia, seperti mendirikan PNI, menentang imperialisme, serta turut serta dalam mempersiapkan kemerdekaan melalui BPUPKI dan PPKI. Seandainya jika tidak ada tokoh seperti beliau di Indonesia, mungkin Indonesia akan mengalami kesulitan dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Sulit dalam membagikan semangat untuk membela bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.